Baik. Pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Satu orang memimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, serta teman-teman, mari kita mulai sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Ya Bu. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Baik adik-adik sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang gerak dan gaya. Jadi sebelum masuk materinya, saya tanya dulu kepada adik-adik semuanya, apa yang adik-adik ketahui tentang gerak ini? Saya Pak. Gerak adalah perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan gaya adalah peristiwa tarikan atau dorongan. Baik, terima kasih untuk adik Elis. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, tujuan mempelajari materi ini yaitu untuk memahami dan kecepatan atau percepatan. Baik, hari ini kan kita menjelaskan tentang gerak dan gaya. Jadi benar yang dikatakan oleh teman Elis tadi, yaitu gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan dalam selang waktu tertentu. Jadi di dalam gerak itu yang pertama itu ada posisi dan titik acuan. Jadi yang pertama itu posisi. Posisi adalah suatu tempat suatu benda berada pada suatu waktu tertentu. Sedangkan titik acuan adalah tempat atau titik yang digunakan untuk menentukan posisi suatu benda. Kemudian yang kedua itu ada jarak dan perpindahan. Jadi jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah. Jadi adik-adik sekalian, di jarak ini yaitu dia itu tidak memperhatikan sebuah arah. Kemudian di perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir, dihitung dalam garis lurus dan memperhatikan arah. Jadi dalam perpindahan itu dia memperhatikan dari posisi dari titik awal ke sampai titik akhir dan memperhatikan arah. Jadi perbedaan dari keduanya yaitu jarak dan perpindahan ini adalah dalam jarak itu tidak memperhatikan arah, sedangkan perpindahan itu memperhatikan arah. Kemudian yang ketiga itu tentang kelajuan dan kecepatan. Jadi adik-adik sekalian, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh persatuan waktu tanpa memperhatikan arah. Kecepatan yang kedua adalah kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu yang memperhatikan arah gerak. Baik adik-adik, mungkin ada yang tahu rumus dari kecepatan ini? Saya Pak. Ya, Elis. Rumus dari kecepatan P sama dengan F kali S. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya, Aswin. P sama dengan S per T. Baik ya, kita tepuk tangan untuk kedua teman-teman kita dulu. Baik, benar yang dikatakan oleh teman Aswin, yaitu kecepatan adalah rumus dari kecepatan itu S per T. Jadi V-nya itu kecepatan, S-nya itu jarak, sedangkan T-nya itu waktu. Kemudian yang keempat itu kita masuk ke percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu, di mana benda dikatakan mengalami percepatan jika kecepatan berubah bertambah cepat atau melambat. Yang berikut kita masuk ke materi yang kedua yaitu gaya. Jadi saya persilakan kepada Yunita untuk menjelaskan tentang gaya.
perubahan gerak atau bentuk suatu benda. Gaya diukur dalam satuan yaitu Newton. Yang pertama, ada beberapa gaya, yaitu yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua benda yang memiliki massa. Nah, dengan rumus V sama dengan M kali G, di mana V adalah berat benda dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah gravitasi, biasanya pakai angka 9,8 meter per sekon. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja melawan gerakan antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya gesek bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Yang berikut, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda yang berada di atasnya. Dan yang berikut, gaya elastis. Gaya elastis adalah gaya yang muncul ketika benda elastis seperti pegas atau karet diregangkan atau ditekan dengan rumus F sama dengan K kali F, di mana F adalah gaya elastis, K adalah konstanta pegas, X adalah perubahan panjang pegas dari posisi semula. Baik, adik-adik sekalian, di dalam gaya ini kan ada, kita bahas itu ada beberapa hukum Newton. Mungkin ada teman-teman atau adik sekalian, ada berapa hukum Newton dalam fisika? 3, Pak. Tidak, Pak. Baik, mungkin ada yang tahu rumus hukum Newton yang pertama itu apa? Rumus hukum Newton yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Rumus hukum Newton yang kedua yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan rumus hukum Newton yang ketiga yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Pas ya, yang dikatakan oleh adik Elis tadi bahwa hukum Newton dalam hukum Newton 1 itu dengan rumusnya itu sigma F sama dengan 0, yaitu dimana bunyinya yaitu yang menyatakan bahwa suatu benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Jadi pasnya dengan rumus itu sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton yang kedua yaitu hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya, kemudian massa dan kecepatan. Jadi bunyi hukum Newton 2 ini, percepatan yang ada di suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi dalam Newton kedua ini, yaitu berbanding lurus terhadap gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi rumus dalam Newton 2 ini yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi F itu adalah gaya, satuannya Newton, massa, satuannya kilogram, dan A-nya itu percepatan. Dalam satuannya itu meter per sekon kuadrat. Kemudian hukum Newton yang ketiga yaitu hukum Newton aksi dalam aksi dan reaksi. Jadi hukum Newton ini menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Artinya jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda tersebut akan menerima gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Baik adik sekalian, kami sudah siapkan lembar kerja untuk kalian. Jadi kami nanti ada sebuah
eksperimen, yaitu tentang gaya dan gerak ini. Jadi lebih kepada tentang gerak. Untuk itu saya kembalikan dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, Terima kasih, Pak. untuk kelompok 2. Terima kasih, Pak. Jadi adik-adik, sebelum saya mengerjakan di LKPD ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai eksperimen yang kedua. Jadi adik-adik semuanya, benda ini terdiri dari 4 bentuk persegi panjang, di mana panjangnya itu 2 meter, lebarnya itu 1 meter. Jadi adik semuanya, nanti satu kelompok itu perwakilan maju ke depan, berjalan di sini. Nanti kami hitung waktu menggunakan stopwatch. Untuk itu kalian harus catat ya, nanti waktu yang dibutuhkan, kemudian dengan jaraknya. Baik, untuk itu kepada kelompok 1 saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, di sini saya menyalakan stopwatchnya. Jalan. Baik, untuk kelompok 1, waktu yang dibutuhkan dari titik awal sampai titik akhirnya tadi dibutuhkan waktu selama 12 detik. Catat. Kelompok 2. Jalan. Terus. Baik, untuk kelompok 2, waktu yang tercatat di stopwatch ini itu selama 20 detik. Untuk itu saya berikan kepada kelompok 2 untuk catat waktu yang dibutuhkan. Baik adik-adik sekalian, di sini kan kita akan mencari kecepatan. Jadi tadi itu kecepatan dengan rumusnya itu V sama dengan S per T. Oke, sekarang kerjakan dulu. Saya beri waktu selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti LKPD-nya dikumpul ya. Iya, Bu. Baik adik-adik sekalian, waktu selesai. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, di sini saya akan membacakan hasil eksperimen dari kelompok kami. Jadi panjang lintasannya tadi 6 meter dengan waktu tempuh selama 12 detik. Jadi perpindahannya yaitu 0,5 meter. Sekian dari kelompok kami. Baik, saya berikan kesempatan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi data yang kami peroleh berdasarkan percobaan tadi yaitu jarak yang ditempuh yaitu sejauh 2 meter, waktu 6 meter, waktu tempuh yaitu sesuai stopwatch dari Bapak Guru 20 sekon. Jadi kecepatannya yaitu dimana rumusnya jarak dibagi dengan waktu yaitu 6 dibagi 20 sama dengan 0,3 meter per sekon. Terima kasih. Baik, mari kita beri tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah melakukan diskusi mengenai eksperimen yang kami buat tadi dengan panjang 6 meter. Kemudian dari setiap masing-masing kelompok membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi untuk kelompok 1 meter tadi itu sebanyak 12 detik, sedangkan kelompok 2 itu 20 detik. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Ibu. Baik, lembar kerjanya dikumpul ya. Ya, Bu. Baik, untuk pelajarannya kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sedikit kesimpulan yang Ibu ambil tadi. Gerak adalah perubahan posisi atau posisi suatu benda dalam waktu tertentu. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Gaya bisa mengubah kecepatan, arah atau benda dan diukur dalam satuan Newton. Gerak dan gaya diatur oleh ketiga hukum Newton yang menjelaskan bahwa cenderung mempertahankan gerak atau diamnya, mempercepat benda
bergantung pada besar gaya dan massa, serta setiap aksi gaya selalu menghasilkan reaksi berlawanan. Dengan demikian, gerak terjadi karena adanya gaya, dan besarnya perubahan gerak dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada masa benda. Baik, sebelum kita pulang, satu orang dulu yang memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang Maha Esa, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang Ibu, Pak. Sampai jumpa di minggu depannya. Ya, Bapak, Ibu. Apa lagi?